Gibran tinjau persiapan makan bergizi gratis. Menteri Agama pimpin apel Hari Santri 2024. Ridwan Kamil janjikan pecinan glodok objek wisata. Pelaku pengedar narkoba asal Iran ditangkap polisi. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Senang sekali rasanya kami hadir dengan informasi yang kita hantarkan. Terlebih lagi kita berharap pada malam hari ini dapat menikmati udara yang sehat dan juga menikmati informasi yang akan kami sampaikan, terutama dengan Gibran yang lagi-lagi ini meninjau persiapan makan bergizi gratis tepatnya. Betul sekali, makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran. Semoga kita akan langsung melihat bagaimanakah penerapannya di sejumlah sekolah. Dan tentunya targetnya adalah penurunan angka stunting. Selain itu juga kami akan menghadirkan informasi terkait dengan belusukan yang dilakukan dalam Pilkada Jakarta, tentunya dalam cara untuk meraup suara nantinya dalam pemilihan kepala daerah, Dewi. Benar sekali. Dengan informasi lainnya, ini ada terkait dengan peristiwa pelaku pengedar narkoba asal Iran ditangkap pihak kepolisian. Dan informasi lainnya akan kami sampaikan bersama saya Dewi Made. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam kali ini. DPR turut merespon berbagai reaksi terkait Kabinet Merah Putih pemerintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memiliki komposisi besar. Ketua Banggar DPR Said Abdullah meyakini bahwa Prabowo telah memiliki perhitungan dalam membentuk kabinetnya. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan pembentukan Kabinet Merah Putih diyakini sudah melalui perhitungan dan pertimbangan matang Presiden Prabowo Subianto. Said menyebut pihaknya telah menyiapkan postur anggaran untuk menunjang pemerintahan Prabowo Gibran. Dirinya meminta kepada semua pihak untuk memberikan waktu Kabinet Merah Putih bekerja. Kami di DPR cara pandangnya, apapun yang diputuskan oleh Presiden, STOK-nya dipersiapkan sedemikian rupa, Perpesnya turun begitu cepat, itu artinya bahwa Presiden sudah memperhitungkan tentang arah kebijakan yang mau dicapai dalam waktu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, karena Presiden akan membut bekerja. Nah, dari sisi anggaran, kami memang mempersiapkan untuk anggaran itu di dana cadangan yang dibolehkan oleh Undang-Undang APBN. Tinggal nanti kami yakin kalau ini berjalan smooth sesuai yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Dari Jakarta, Farizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan dan pembacaan memorandum jabatan di Kementerian Pertahanan. Upacara serah terima jabatan dilakukan secara militer. Ratusan prajurit dan pasukan komando cadangan dikerahkan di depan kantor Kemhan, Jakarta Pusat. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri upacara penerimaan dan penyerahan memorandum dalam rangka serah terima jabatan Menteri Pertahanan RI di Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2024. Upacara ini berlangsung hikmat dan penuh simbol kebangsaan, mencerminkan penghormatan terhadap tradisi militer yang kuat di Indonesia. Kepala negara disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Setelah melaksanakan salam kebangsaan, perwira upacara memberikan laporan. Dilanjutkan dengan penghormatan kebesaran sebagai tanda dimulainya acara resmi. Prabowo kemudian membubuhkan tanda tangan di bawah tulisan itu beserta tanggal 22 Oktober 2024. Dalam momen tersebut, terlihat sebuah cenderamata diserahkan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin kepada Presiden Prabowo. Cenderamata tersebut diangkut menggunakan kendaraan taktis maung dan diiringi oleh pasukan Korps Musik Kementerian Pertahanan. Diketahui, Presiden Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan masa jabatan 2019-2024 menyerahkan memorandum kepada Menteri Pertahanan masa jabatan 2024-2029. Serah terima ini menjadi simbol transisi kepemimpinan di Kementerian Pertahanan untuk melanjutkan tugas-tugas menjaga pertahanan nasional. Usai acara,
Presiden Prabowo kemudian meninggalkan lokasi menuju istana dengan menggunakan kendaraan maung, diiringi oleh drum band dan para pegawai Kementerian Pertahanan yang berdiri di sepanjang jalan sambil membawa bendera merah putih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini meninjau persiapan program makan bergizi gratis di hari keduanya pasca dilantik. Kali ini makan bergizi gratis dilakukan di SDN 03 Jakarta Pusat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melihat langsung persiapan salah satu program unggulan Prabowo Gibran, yaitu makan bergizi gratis. Gibran datangi SDN 03 Jakarta Pusat 2 hari pasca dirinya dilantik atau pada Selasa 22 Oktober 2024. Dalam video yang diunggah, nampak Gibran turut membagikan susu kepada siswa-siswi SD serta berbicara dengan sejumlah siswa. Dalam kesempatan itu, nampak juga Gibran menerima surat dari salah satu siswa. Gibran turut didampingi oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setiabudi dalam kegiatan tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau kembali uji coba makan bergizi gratis yang kali ini di SMPN 270 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu siang. Gibran masuk ke kelas 8, maksud kami 8A, dan di sana Gibran juga membagikan box makanan dan susu yang disiapkan Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta Pamjaya. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMPN 27 Jakarta yang berlokasi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi. Dengan menggunakan kemeja biru, ia berkunjung ke sekolah ini untuk melakukan pemantauan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang memang menjadi program utama Prabowo Gibran. Pada kunjungannya hari ini, sebanyak 700 pek nasi kotak untuk 650 siswa SMPN 27 dengan harga sebesar Rp23.000 per kotaknya. Adapun isi lauk dari nasi kotak tersebut diantaranya terdapat ayam teriyaki, sayur capcay, tahu gorengan, kemudian juga terdapat buah jeruk dan susu. Selain itu, Gibran juga membagikan buku tulis kepada para siswa di tiap kelasnya. Habis ini kan kita sidang kabinet, kita tunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya. Kurang lebih masih sama, tapi sekali lagi kita tunggu arahan berikutnya dari Pak Presiden Prabowo. Kita ini pembantunya Presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik, sesuai timeline yang ada. Kemarin kita ngecek MRT, LRT, lalu ada tempat spot center yang ada di Cibubur. Nanti kita akan cek tempat-tempat lain juga. Yang jelas kita pastikan lokasi-lokasi ini, terutama yang proyek strategis nasional ini, bisa berjalan dengan baik sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo. Kegiatan peninjauan makan bergizi gratis ini merupakan yang kedua kalinya sejak Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Sebelumnya, ia juga telah mengunjungi SDN 03 Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang kemarin untuk tujuan serupa. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi Tiara dan juga pemirsa, kita dapat menyaksikan bahwa memang untuk penerapan makan bergizi gratis ini sudah dilakukan, beberapa sekolah dapat menyaksikan dan juga merasakan bahwa penerapan ini dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Betul, tentu harapannya dengan peninjauan persiapan dari makan bergizi gratis ini nantinya akan memperlancar dan juga mempermudah penerapan makan bergizi gratis, karena lagi-lagi makan bergizi gratis ini salah satu program prioritas yang tentunya ini menjadi janji kampanye dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia, bagaimana penerapan dan juga dampaknya tentunya bagi sumber daya manusia, khususnya bisa menurunkan angka stunting di Indonesia. Benar sekali, lagi kita berharap bahwa memang ini dapat merata di seluruh sekolah-sekolah, lebih tepatnya untuk dapat meninjau angka stunting yang tepatnya kita sampaikan terlebih dahulu. Betul sekali. Dan pemirsa, kita lanjut informasi. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Dasko ini menetapkan pimpinan Badan Legislatif DPR periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa sore. Hal ini ditetapkan Dasko usai penetapan nama-nama keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan dalam sidang paripurna kelima. Wakil Ketua DPR Dasko menetapkan komposisi pimpinan Badan Legislasi atau Balek DPR RI untuk periode 2024-2029. Dasko menetapkan Bob Hasan dari fraksi Gerindra sebagai Ketua Balek, serta menetapkan 4 Wakil Ketua Balek.
Wakil Ketua Balik ini sendiri terdiri dari Sturman Panjaitan dari fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Doli Kurnia dari fraksi Partai Golkar, Martin Manurung dari fraksi Partai Nasdem, serta Imam Sukri dari fraksi PKB. Perihal penyampaian susunan dan keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan Dewan periode tahun 2024-2029, komposisi pimpinan Badan Legislasi adalah 1. Saudara Dr. Bob Hasan SHMH dari fraksi Partai Gerindra sebagai ketua. 2. Saudara Majen TNI Purnawirawan Sturman Panjaitan SH dari fraksi PDI Perjuangan sebagai wakil ketua. Saudara Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung SIMT dari fraksi Partai Golkar sebagai wakil ketua. Saudara Martin Manurung SMA dari fraksi Partai Nasdem sebagai wakil ketua. Saudara H.A. Iman Sukri SHM Hum dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai wakil ketua. Apakah nama-nama calon pimpinan Badan Legislasi DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui dan ditetapkan menjadi pimpinan Badan Legislasi DPR RI? Dari Jakarta, Farizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR resmi mengesahkan komposisi pimpinan Komisi 13 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Wakil Ketua DPR Adis Kadir ini menyampaikan komposisi pimpinan 13 ini diisi oleh para negarawan di legislatif. Komisi 13 resmi ditetapkan beserta komposisi pimpinan yang nantinya menjadi mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM hingga Kementerian Sekretaris Negara dan beberapa lembaga lainnya. Wakil Ketua DPR Adis Kadir menetapkan Willy Aditya dari fraksi Nasdem, serta Wakil Ketua lainnya Andreas Hugo Pereira, fraksi PDI Perjuangan, Dewi Asmara, fraksi Golkar, Sugiyat Santoso, fraksi Gerindra, dan Rinto Subekti, fraksi Demokrat. Adis mengatakan bahwa komposisi pimpinan tersebut merupakan para negarawan legislatif. Dirinya juga menyebut Komisi 13 ini merupakan komisi yang membawahi tentang regulasi dan reformasi. Sebelumnya, DPR RI menambah 2 komisi baru yang merupakan sebelumnya terdiri dari 11 komisi pada beberapa waktu lalu. Komisi tersebut ditambah mengingat nomenklatur Kabinet Merah Putih mempunyai komposisi yang besar yang nantinya akan menjadi mitra kerja Komisi DPR. Ya, jadi memang Komisi 13 ini kalau saya lihat komposisinya kebanyakan yang sudah senior-senior ya. Makanya saya tadi sampaikan ini kelihatannya para negarawan di legislatif kebanyakan mengisi posisi di Komisi 13. Dan komposisi pimpinan juga tadi kita ada Pak Willy yang kita tahu memang cukup handal selama memimpin di Badan Legislasi kemarin. Dan begitu juga pimpinan-pimpinan yang lain. Komposisi kita lihat di sana para senior ya. Di PDIP ada Pak Hugo Pereira, ada Pak Yasona, ada Ahmad Basara, di Golkar juga ada Pak Agun Ginanjar, Dewi Asmara, dan di Gerindra juga banyak para senior. Jadi memang di sini memang komisi yang membawai tentang regulasi, reformasi regulasi ya. Jadi aturan-aturan, reformasi tentang aturan-aturan, kemudian juga di sini HAM ada di sana. Dan mitra kerjanya tentunya ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, kemudian ada juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan kemudian Kementerian Sekretaris Negara juga ada di sana. BNPT juga ada di sana tentang teroris. Dari Jakarta, Farizal Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Usai menghadiri upacara penerimaan dan penyerahan Memorandum Menhan RI, Prabowo dan Syafri, dan dengan menggunakan mobil maung terlihat keduanya menyapa warga. Dalam momen tersebut, warga terlihat antusias melihat iring-iringan Presiden Prabowo dan Menhan Syafri. Momen menarik yang terjadi saat Presiden Prabowo Subianto diantar oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dengan menaiki rantis maung buatan Pindad usai serah terima jabatan Menteri Pertahanan pada Selasa 22 Oktober 2024. Sepanjang Jalan Merdeka Barat hingga menuju Istana Merdeka, masyarakat berkumpul untuk melihat Presiden ke-8 Indonesia tersebut. Prabowo tampak menyapa warga yang berkerumun di pinggir jalan. Prabowo memberi hormat dan tersenyum ke arah warga. Seorang warga bernama Ayu mengaku senang bertemu dengan Prabowo. Sebab Ayu mendapatkan tanda tangan Prabowo yang dibubuhkan di buku Prabowo berjudul Merah Putih yang dibawanya. Halo, nama saya Ayu. Saya senang sekali sama Bapak Prabowo. Saya menyimpan buku ini
kasih Pak. Sehat selalu dan semoga selalu jaya. Dari saya Pak Ayu. Melihat unggahan tersebut di media sosial, netizen pun memberikan beragam komentarnya. Salah satunya dari akun @dita yang menuliskan dirinya juga ingin berjumpa dengan Prabowo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR menetapkan komposisi pimpinan Mahkamah Dewan Kehormatan atau MKD DPR untuk periode 2024 hingga 2029. Nama anggota DPR fraksi Partai PAN Nazarudin Denggam ini terpilih menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Pimpinan DPR resmi menetapkan komposisi alat kelengkapan Dewan DPR usai terbentuknya nomenklatur Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dalam hal ini, pimpinan DPR menetapkan komposisi pimpinan Badan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yang terdiri 1 ketua dan 4 wakil ketua. Fraksi Partai PAN Nazarudin Denggam secara resmi terpilih menjadi Ketua MKD DPR dengan didampingi 4 wakil ketua MKD yakni TB Hasanuddin fraksi PDI Perjuangan, Imron Amin fraksi Gerindra, Agung Widiantoro fraksi Golkar, serta Abu Bakar Al-Habsyi fraksi PKS. Komposisi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI adalah 1. Saudara Haji Nazarudin Denggam, SIP nomor anggota 488 dari fraksi PAN sebagai ketua. 2. Saudara Dr. Haji Hasanuddin SEMM nomor anggota 186 dari fraksi PDIP sebagai wakil ketua. 3. Saudara Agung Widiantoro SHMSI nomor anggota 319 dari fraksi Partai Golkar sebagai wakil ketua. 4. Saudara RH Imron Amin SHMH nomor anggota 131 dari fraksi Partai Gerindra sebagai wakil ketua. 5. Saudara Habib Abu Bakar Al-Habsyi SE nomor anggota 482 dari fraksi PKS sebagai wakil ketua. Apakah nama-nama calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui dan ditetapkan menjadi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI? Dapat disetujui? Dari Jakarta, Farizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo meyakini di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dapat meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia yang sebelumnya berada di skor 34 di tahun 2023. Hal itu disampaikan Yudi merespon pidato Prabowo usai dilantik sebagai presiden beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bangsa dan mengajak pemimpin di semua tingkat untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo mengatakan bahwa pidato tersebut menunjukkan keseriusan Prabowo untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yudi menyebut dalam bidang pencegahan, Prabowo secara lugas mengatakan akan memperbaiki sistem agar tidak terjadi lagi kebocoran. Adapun pada bidang penindakan, Yudi menyatakan sikap Prabowo terhadap hukuman para koruptor dinilai keras dan tegas, yakni mengupayakan kemiskinan hingga sanksi hukum penjara yang berat bagi pelaku koruptor. Pak Prabowo di dalam pidatonya menyampaikan banyak hal terkait dengan korupsi yang terjadi di negeri kita, mulai dari kepemimpinan di mana tidak ada teladan, ya, sehingga kita tahu ada analogi ikan busuk dimulai dari kepala, ya, kemudian terkait dengan kebocoran anggaran, terkait dengan orang-orang yang melakukan korupsi, ada pejabat publik, ada pejabat politik, hingga pengusaha, termasuk juga hukuman bagi para koruptor yang masih sangat ringan. Di sini tentu kita berharap bahwa pidato di inaugurasi atau hari pelantikan dari Pak Prabowo ini merupakan bukti serius, ya, bahwa beliau ingin memberantas korupsi. Kenapa? Karena beliau menyampaikan di situ, dan korupsi masih adalah musuh kita dan presiden adalah panglima di dalam perang melawan korupsi. Dari Jakarta,
Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sejumlah target Menteri Kabinet Merah Putih 100 hari ke depan akan kami hadirkan, namun usai jeda, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan terkait dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menjadi utusan khusus Prabowo Subianto guna menghadiri KTT Organisasi BRICS yang berlangsung di kota Kazan, Rusia. Dan juga konferensi ini menjadi agenda perdana Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia di Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono pada konferensi tingkat tinggi organisasi BRICS yang berlangsung di kota Kazan, Rusia sejak Selasa lalu hingga Kamis mendatang. Sebagai agenda perdana Sugiono, Indonesia terus berkomitmen untuk mempererat hubungan dengan negara luar ke depannya. Adapun organisasi BRICS merupakan salah satu organisasi di dunia yang dibentuk Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan beranggotakan UAE, Iran, Mesir, serta Ethiopia. Mengusung tema BRICS and Global South, Joint Building of a Better World, Presiden Rusia Vladimir Putin turut mengundang negara non-anggota di mana salah satunya ialah Indonesia. Dalam agenda ini, Indonesia akan gencar menyerukan pentingnya antar negara untuk meningkatkan solidaritas serta berperan penting dalam melangsungkan tatanan dunia yang inklusif, adil dan juga setara. Nantinya, Menlu Indonesia direncanakan bakal melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat di Rusia untuk membahas isu terkini kawasan dan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Ripka Haluk ini menegaskan kesiapannya dalam menjalankan tugas dan hal itu juga dilakukan menyukseskan program kerja Kementerian Dalam Negeri. Bima Arya mengaku bangga dan terhormat lantaran ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi bagian dari keluarga besar Kemendagri. Pasalnya, Kemendagri merupakan kementerian yang memiliki banyak prestasi dan penuh dengan kinerja yang luar biasa. Selain itu, ia juga telah mengenal lama dan sering berkomunikasi dengan Mendagri Tito. Bima Arya meminta dengan tulus agar para penjabat di lingkup Kemendagri dapat membimbingnya dalam menjalankan tugas sebagai Wamendagri. Meskipun pernah menjadi wali kota Bogor selama 10 tahun, ia mengaku masih membutuhkan pengalaman dari para penjabat Kemendagri. Lebih lanjut, ia berupaya bakal bekerja keras untuk menyukseskan tugas
tugas yang diberikan Presiden kepada Mendagri. Sementara itu, Wamendagri Ripka Haluk menilai jajaran penjabat Kemendagri tak asing lagi dengan Ripka karena pernah menjadi bagian dari kementerian tersebut. Ia juga sempat ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Papua Tengah yang merupakan daerah otonom baru. Ripka berharap seluruh penjabat Kemendagri dapat memberikan dukungan kepadanya dalam menjalankan tugas ini, terutama dalam mengawal percepatan pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Tugas yang diberikan tersebut akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan jajaran Kemendagri terkait. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin apel Hari Santri 2024 yang digelar di Tugu Proklamasi Jakarta pada Selasa kemarin. Menteri Agama mendorong santri masa kini untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @kemenak_RI, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi pembina pada apel Hari Santri 2024 yang digelar di Tugu Proklamasi Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2024. Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober dijadikan momentum untuk mengenang dan meneladani para santri yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun ini, tema yang diangkat ialah menyambung juang merengkuh masa depan. Menak menjelaskan terkait tema ini mengingatkan kita terkait seorang santri yang mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan kiai ketika sang kiai wafat. Bukan hanya milik santri dan pesantren. Hari Santri adalah milik semua golongan. Hari Santri adalah milik seluruh elemen bangsa yang mencintai negaranya. Saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk turut serta merayakan Hari Santri. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul turut mengungkapkan target 100 hari kerjanya sebagai Menteri Sosial usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin kemarin. Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial akan fokus memperbaiki tata kelola lembaga kesejahteraan sosial atau panti asuhan dan memperbaiki semua regulasi yang ada. Kemudian kita juga dalam rangka memperbaiki tata kelola lembaga kesejahteraan sosial atau yang sering disebut panti asuhan. Kita tahu kemarin ada kasus di Tangerang cukup memilukan kita semua karena ada satu lembaga kesejahteraan sosial yang tidak memiliki izin alias ilegal. Nah, ini terjadi kasus pelecehan seksual, kasus sodomi yang itu merusak masa depan yatim piatu yang ada di sana. Maka berdasarkan kasus itu dan juga kasus-kasus lain yang diberikan informasi kepada kami oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, maka kita berusaha ini konsolidasi dengan kabupaten kota untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang ada agar semua LKS yang mau berdiri itu bersedia untuk mengajukan izin. Dan kalau tidak, pemerintah bisa memberikan sanksi, termasuk diantaranya adalah sanksi penutupan. Kepada yang sudah berdiri, itu akan kita tata ulang, kita akan lakukan verifikasi, kita pastikan sekali lagi bahwa mereka beroperasi, memiliki izin, dan bekerja dengan benar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri BUMN Erick Thohir menggelar rapat koordinasi untuk mencapai swasembada pangan. Swasembada pangan menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan Prabowo Gibran yang diungkapkan Presiden Prabowo dalam pidato pertamanya usai dilantik. Bertempat di kantor Kementan Jakarta Selatan pada Selasa 22 Oktober 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajaran menggelar rapat koordinasi untuk menyukseskan target swasembada pangan di pemerintahan Prabowo Gibran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai sektor agar bisa mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya. Menurutnya, target swasembada pangan membutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Hari ini kita tidak boleh lagi egoisme sektoral. Kita kolaborasi. Pertanian tidak mungkin swasembada tanpa kolaborasi sektor lain. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan dukungannya bagi Kementerian Pertanian agar bisa bersama-sama mencapai target swasembada pangan. Lebih lanjut, Erick mengungkapkan semua kebijakan yang diperlukan akan disinergikan. Kebijakan nanti untuk PTPN, untuk juga
alokasi lahan yang memang dibutuhkan untuk swasembada daripada pangan, dan juga mohon dukungan Mbak yang ID Food. Karena itu hari ini saya membawa Dirut Bulog untuk memastikan Bulog bisa operasi pasar sesuai dengan tupoksinya. Lalu juga ada pupuk, kita memastikan juga tidak ada main-main di pupuk, ya kita akan berantas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau kantor yang akan dipergunakannya dalam menjalani tugas. AHY bakal berkantor di gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves. Seperti yang diketahui, nomenklatur Menko Marves yang sebelumnya dipimpin Luhut Binsar Panjaitan sudah dihapus dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, gedung Kemenko Marves akan ditempati oleh jajaran Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang merupakan kementerian bentukan baru dalam Kabinet Merah Putih periode 2024 sampai 2029. Pada kunjungannya ke gedung Menko Marves, AHY melakukan pengecekan sebelum dirinya mulai berkantor. AHY mengatakan dirinya tengah mempersiapkan struktur kementerian baru tersebut dan sedang menunggu keputusan mengenai pegawai Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Tadi saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesnek, Pak Prasetyo, bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati gedung atau kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves. Tadi siang saya juga baru meninjau, walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ. Dari Jakarta, Azizul Hakim, Farizal Adriansyah, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Menteri Investasi BKPM Rosan Perkasa Ruslani mengajak seluruh pihak untuk menjaga amanah dengan baik sesuai dengan arahan dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Rosan ingin pihak Kementerian Investasi atau BKPM bekerja sesuai dengan aturan hukum dan transparansi. Rosan Perkasa Ruslani baru saja resmi dilantik sebagai Menteri Investasi BKPM periode 2024-2029. Rosan mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto agar menjaga amanah dengan baik. Hal ini yang membuat Rosan akan mencari investasi sebanyak-banyaknya, khususnya investasi untuk ibu kota negara Nusantara. Rosan mengajak untuk semua pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar, sesuai dengan aturan hukum yang ada, transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, hal itu dapat membawa pembangunan Indonesia jauh lebih baik, serta mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yang kami inginkan, yang saya inginkan adalah kita harus menjalankan ini secara baik dan benar. Sesuai dengan aturan hukum yang ada, secara transparansi, secara terbuka, dan secara akuntabilitas yang benar. Good governance, itu kita bersama mulai hari ini dengan nama itu, dengan niat yang baik, bekerja bersama, ya, kembali lagi untuk satu di atas kepentingan rakyat. Itu pesan dari Bapak Prabowo yang harus kita jalankan secara baik dan benar dan juga secara Seperti diketahui, Rosan Perkasa Ruslani dan Todo Tua Pasaribu dilantik oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto menjadi Menteri dan Wakil Menteri Investasi BKPM periode 2024-2029 pada Senin 21 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sehari dilantik, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa meninjau kantor Kementerian Kebudayaan untuk mengetahui tugas apa saja yang akan ia jalankan bersama Menteri Kebudayaan Fadly John pada 5 tahun ke depan. Giring mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengangkat kebudayaan Indonesia agar mendunia sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto. Giring Ganesa resmi ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kebudayaan di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Seusai resmi sebagai Wamen Kebudayaan, Giring menyatakan sudah siap langsung bekerja untuk mendampingi Fadly John dan telah memiliki beberapa rencana kerja yang akan ditugaskan kepadanya. 1 hari setelah dilantik menjadi Wamen, Giring bersama sang istri turut berkeliling kantor Kementerian Kebudayaan, di mana ia merasa memiliki keluarga baru yang akan bersama-sama mengangkat kebudayaan Indonesia ke tingkat dunia dan menjadikannya wajah bangsa Indonesia sesuai dengan mimpi besar Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui, Giring Ganesa resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Kebudayaan bersama 54 Wakil Menteri lainnya di Istana Negara pada Senin 21 Oktober 2024.
Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 73P tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menggelar serah terima jabatan dan pisah sambut oleh Bintang Puspayoga, Menteri PPPA periode 2019-2024 kepada Arifatul Khoiri Fauzi, Menteri PPPA periode 2024-2029. Dalam hal ini, Bintang Puspayoga ini menitipkan pesan kepada Menteri PPPA Ariful Khoiri Fauzi agar terus melanjutkan upaya-upaya untuk menyelesaikan isu perempuan dan anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2019-2024 Bintang Puspayoga secara resmi menyerahkan jabatannya kepada Arifatul Khoiri Fauzi yang kini menjabat sebagai Menteri PPPA periode 2024-2029. Dalam sambutannya, Bintang Puspayoga menyampaikan harapan besar agar kepemimpinan baru dapat melanjutkan perjuangan mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi anak-anak Indonesia. Bintang Puspayoga juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menangani isu-isu terkait perempuan dan anak di Indonesia. Selama menjabat sebagai Menteri PPPA pada periode 2019-2024, Bintang mengungkapkan bahwa ia telah menapaki perjalanan yang penuh tantangan namun berharga. Ia juga menyoroti pencapaian selama masa jabatannya termasuk penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi kelompok rentan tersebut. Namun ia menekankan perjalanan masih panjang dan tantangan ke depan masih berat, terutama terkait norma sosial, budaya, dan stereotip gender yang masih membelenggu perempuan di berbagai sektor. Tantangan yang kita hadapi dalam isu perempuan dan anak tidak pernah selesai. Setiap hari selalu ada dinamika baru yang menuntut kita untuk terus beradaptasi. Kadang terasa seperti kita harus memulai dari nol lagi, namun saya selalu percaya bahwa kunci dari semuanya adalah kerja ikhlas, kolaborasi, dan tekad yang kuat. Saya yakin semangat yang sudah dibangun akan terus terjaga, berkembang, dan bahkan melampaui apa yang kita cita-citakan bersama. Saya ingin menggarisbawahi bahwa mengurus perempuan dan anak adalah pekerjaan yang tak mengenal akhir. Sebagaimana seorang ibu yang selalu memikirkan kemaslahatan anak-anaknya, begitu pula kita dalam menjalankan tugas mulia ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tiara, informasi tadi kalau kita mengantarkan bahwa memang untuk segala proses visi misi yang akan dilakukan dari berbagai Menteri Kabinet Merah Putih yang telah dilantik ini sudah mengeluarkan visi misinya dan juga menjalankan. Lebih tepatnya publik pun ingin melihat bagaimana langkah awal yang akan dijalankan oleh para Menteri Kabinet Merah Putih ini dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan 100 hari pekerja. Betul sekali, pasca dilantik tentunya tadi berdasarkan informasi yang sudah kami tayangkan bahwa memang sejumlah kementerian ini langsung melakukan adaptasi tentunya dengan sejumlah kementeriannya dan juga beberapa hal yang memang perlu dilakukan ataupun target yang akan dikejar tentunya lagi-lagi terkait dengan visi misi dari pemerintahan Prabowo dan juga Gibran, Dewi. Benar sekali. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi. Maksud kami RK menjanjikan pecinan glodok jadi objek wisata. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung.
mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV dan kita lanjut informasi berikut ini. Menjelang Pesta Demokrasi Masyarakat Jakarta, KPU Kota Jakarta Pusat ini mulai menyortir surat suara untuk disalurkan ke daerah pemilihan Kota Jakarta Pusat. Penyortiran ini mulai dilakukan guna mengurai surat suara yang cacat maupun cadangan jika nantinya mengalami kekurangan surat suara. Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat mulai melakukan penyortiran surat suara yang nantinya akan digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada 27 November mendatang. Hingga saat ini sebanyak ratusan ribu surat suara mulai dilipat hingga dipilah agar tidak adanya kecacatan ke depannya. Dalam hal ini, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat, Saat Manulang menyampaikan pelipatan surat suara tersebut dijalankan dengan total 80 relawan dalam gudang logistik KPU Jakarta Pusat. Adapun surat suara yang diterima untuk daftar pemilih tetap DPT berjumlah 813.721 dengan suara cadangan sebanyak 2,5%. Secara target, saat menekankan tiap harinya sebanyak 2.000 surat suara dapat dicapai dengan target 5 hari pelipatan. Nantinya, surat suara tersebut akan disimpan di gudang logistik KPU Provinsi Jakarta. Terima kasih. Hari ini kita melakukan sortir lipat ya untuk surat suara yang sudah kita terima beberapa hari yang lalu. Jumlah surat suara yang kita terima itu ada sebanyak 834.814 surat suara. Itu untuk DPT kita, di mana kan DPT kita itu ada 813.721 beserta dengan surat suara cadangan sebanyak 2,5%. Nah, surat suara yang sudah kita terima, ini hari kedua kita lakukan sortir dan pelipatan. Petugas sortir ada sebanyak 80 orang dan perkiraan kita bisa laksanakan dan selesaikan dalam jangka waktu 5 hari. Hari pertama sudah melakukan pelipatan sebanyak 84. Hari pertama kita sudah selesaikan sebanyak 84 dus, yang mana setiap dus isinya kan sebanyak 2.000 lembar surat. Kalau memang ditemukan ada surat suara yang cacat, tentunya akan kita laporkan kepada KPU Provinsi supaya nanti KPU Provinsi dapat memberitahu ataupun meminta gantinya kepada pihak penyedia. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul, tim liputan Sinpo TV. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama Cawagupnya Suswono hari ini belusukan ke kawasan pecinan Pancoran Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan juga selain itu, jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta mendatang, RK berjanji akan melakukan penataan kawasan pecinan Pancoran Glodok agar menjadi objek destinasi wisata dan juga membangun apartemen serta melakukan penghijauan. Tiba di kawasan pecinan Pancoran Glodok Taman Sari Jakarta Barat, hari ini Ridwan Kamil dan Suswono langsung melakukan belusukan dengan menyapa warga serta para pedagang etnis Tionghoa. Bahkan, RK menyambangi salah satu toko obat untuk membeli obat flu dan batuk lantaran dirinya tengah kurang sehat.
Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mengatakan sangat mengapresiasi mantan Gubernur Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan, yang telah meresmikan gerbang Chinatown di kawasan Pancoran Glodok hingga terlihat sangat megah. Selain itu, jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta mendatang, RK berjanji akan melakukan peningkatan atau mengupgrade kawasan Pecinan Pancoran Glodok agar menjadi objek destinasi wisata dengan disertai membangun apartemen serta melakukan penghijauan. Glodok segedifang piawliang, jadi artinya Glodok itu tempatnya sangat bagus. Itu aja yang saya hafal. Kemudian memang saya lagi kurang fit, saya mencoba obat-obatan tradisional Cina ya. Tadi saya beli, dikasih 2, satu yang harus direbus, satu yang harus dimasukin air dengan ayam lah apa. Nanti kita coba. Waktu saya COVID, saya juga makan obat tradisional Tiongkok ya, namanya Linhua ya, Linhua. Makanya waktu di Jawa Barat saya pakai itu terus tiap hari. Semua kena COVID, istri, wakil gubernur, Pangdam, Kapolda, kecuali gubernur Jawa Barat. Dalam kampanyenya di lokasi, RK dan Suswono juga melakukan pertemuan dengan para tokoh Tionghoa yang menyatakan dukungannya kepada kedua paslon tersebut. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kalau mendengar informasi terkait ini, kita melihat bahwa memang untuk calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini mempunyai visi misi yang begitu luar biasa, dan lagi-lagi kalau kita melihat bahwa ini merupakan satu yang akan nantinya jika berhasil untuk menjabat, ini dijadikan Pecinan Glodok ini menjadi objek wisata. Dan kalau kita melihat memang untuk objek wisata sendiri di daerah Jakarta ini cukup banyak, dan kemungkinan ini menjadi perhatian dalam masa visi misi yang akan mendatang. Betul, ini menjadi salah satu fokus juga dari pasangan nomor urut 1 tadi, Ridwan Kamil dan juga Suswono. Tentu diharapkan dengan pengembangan Pecinan Glodok ini dari sisi ekonomi, tentunya warga Jakarta semoga bisa mendapatkan keuntungan ataupun pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga dari sisi penghijauan tadi juga disoroti oleh pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono, karena bukan hanya perihal terkait dengan ekonomi, melainkan juga terkait kelestarian lingkungan itu sendiri. Dan pemirsa, informasi selanjutnya, calon wakil gubernur Jakarta Suswono ini menghadiri deklarasi Majelis Taklim Gabungan Jakarta di kantor DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat. Dan juga deklarasi tersebut dihadiri oleh kurang lebih 750 ibu-ibu Majelis Taklim yang datang dari seluruh penjuru Jakarta. Suswono tak menampik dengan adanya dukungan dari ratusan emak-emak bakal menjadi modal penting bagi Ridwan Kamil, Suswono ridho di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Suswono, dukungan kaum emak-emak ini jelas menambah kekuatannya. Sementara, Sekretaris Tim Pemenang Ridho, Basri Bako, menuturkan kehadiran emak-emak patut dihargai dan diakui karena peran pentingnya dalam membangun serta memelihara keberlanjutan kehidupan keluarga. Kata dia, sosok ibu bisa menjadi pengaruh yang besar bagi rumah tangga, memberi rasa aman dan nyaman untuk keluarga, pendidik bagi anak-anaknya hingga mengelola keuangan di rumah tangga. Ketua Majelis Taklim Lazim Jakarta Timur, Ustazah Rini Deliana mengatakan, publik tentu mengetahui sepak terjal dan pengalaman Ridwan Kamil saat memimpin di Jawa Barat dan Kota Bandung. Kepiawaiannya melakukan pemberdayaan dan kemakmuran masjid saat memimpin Jawa Barat. Lanjut dia, diharapkan bisa ditiru apabila terpilih menjadi Gubernur Jakarta mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi seputar peristiwa selama 24 jam terakhir, seperti tangki penampung pasir bocor usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia
kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait dengan viral di media sosial, tangki penampungan abu fly ash milik PT Varia Usaha Beton bocor. Akibat peristiwa ini, perusahaan diperkirakan mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Dalam rekaman terlihat tangki penampungan abu fly ash yang digunakan untuk pembuatan beton bocor. Insiden tersebut terjadi di pabrik beton yang berada di Jalan Jogjawates kilometer 13, Tonalan, Argosari, Sedayu, Bantul, Yogyakarta pada 22 Oktober Selasa pagi. Kejadian berawal saat seorang pekerja melakukan aktivitas pengisian fly ash dan pasir di mesin silo penampungan pasir dan fly ash. Pengisian dilakukan untuk membuat campuran beton yang terdiri dari campuran fly ash dan pasir. Selang beberapa saat, katu penahan tidak mampu menampung beban material yang masuk sehingga mengakibatkan penampungan bocor. Akibat kebocoran itu, debu bertebaran di sekitar lokasi. Polisi langsung meminta bantuan pemadam kebakaran untuk membersihkan debu di jalan. Kasih Humas Polres Bantul AKP Inenga Jafri juga meminta pihak pabrik menghentikan operasional untuk sementara waktu dan membersihkan area lokasi. Akibat peristiwa ini, perusahaan diperkirakan mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang warga negara asing asal Iran yang terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti sabu seberat 4,4 kg yang disembunyikan di dalam kemasan keramik. Personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek hotel kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Penggerebekan dilakukan kepolisian setelah mendapatkan informasi pengiriman narkoba melalui ekspedisi. Dalam penggerebekan, kepolisian menemukan sabu disamarkan seolah-olah lempengan keramik di salah satu kamar hotel tersebut. Sebelum menggerebek, kepolisian mendapatkan informasi petugas ekspedisi mengirim barang kemudian menghubungi penerima untuk bertemu di depan lobi. Saat petugas ekspedisi menyerahkan paket kepada penerima, kepolisian selalu mengawasinya. Seorang tersangka warga negara asing asal Iran berinisial HM bin Reza 44 tahun ditangkap saat penggerebekan tersebut. Polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 4,4 kg. Pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan berada dalam tahanan pihak kepolisian. Proses penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mengungkap jaringan narkoba yang lebih luas yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah lapak dan gudang yang menyimpan barang-barang plastik di Rawapasung, Medan Satria, Kota Bekasi terbakar. Api yang besar merambat dengan cepat ke gudang lain serta rumah-rumah warga di sekitarnya. Kebakaran melanda lapak barang bekas di Kampung Rawapasung, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Rabu 23 Oktober 2024. Kebakaran diduga dipicu oleh konsleting listrik. Ketua RT setempat, Jejen, menjelaskan bahwa sebagian besar material yang terbakar adalah kayu dan plastik. Hal ini membuat api cepat membesar dan menghanguskan beberapa bangunan. Selain gudang tempat penyimpanan barang bekas, kebakaran juga melalap beberapa rumah tinggal dan kendaraan mobil. Untuk memadamkan kebakaran, 8 unit mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dikerahkan ke tempat kejadian. Petugas memerlukan lebih dari 2 jam untuk mengendalikan api karena material yang terbakar sulit dipadamkan. Kebakaran yang menghanguskan area sekitar 1000 meter persegi ini diperkirakan menimbulkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Dari Jakarta, Sasi Kirana, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 bangunan rumah tinggal di Jalan Persatuan Cilandak, Jakarta Barat, Cilandak Barat, Jakarta Selatan dilahap si jago merah. Api diduga berasal dari korsleting dan dari salah satu rumah warga. Sebanyak 22 unit mobil pemadam dan 65 personil dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. 2 bangunan rumah tinggal di Jalan Persatuan Cilandak Barat, Jakarta Selatan dilahap si jago merah pada Selasa malam. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20.07 WIB. Api diduga berasal dari korsleting listrik salah satu rumah yang terbakar. Dalam rekaman video, api terlihat berkobar sangat besar melahap bangunan rumah tersebut. Warga setempat berusaha memadamkan api, namun api terlanjur besar sehingga warga menghubungi pemadam kebakaran. Sebanyak 22 unit mobil pemadam dan 65 personel dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 21.32 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan pemilik rumah mengalami kerugian lebih dari $500 miliar. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hebat melanda sejumlah kios semi permanen di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor. Kepanikan petugas terjadi saat tiba-tiba rumah yang berada di seberang lokasi kebakaran turut terbakar. Sumber api yang diduga berawal dari salah satu kios yang dijadikan pangkalan ojek online. 7 kios semi permanen di Jalan Raya Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, ludes terbakar Selasa sore. Cuaca yang panas disertai angin kencang dengan cepat membuat bara api terbang hingga menyabar bangunan rumah warga yang berada di seberang lokasi kebakaran. Petugas berupaya memadamkan kobaran api agar kebakaran tidak semakin membesar. Meski api berhasil dipadamkan, namun asap bekas kebakaran masih nampak membumbung tinggi. Sejumlah bangunan kios juga nampak hangus terbakar akibat kebakaran ini. Sementara, menurut warga sekitar, kebakaran berawal dari salah satu kios-kios kosong yang dijadikan tempat pangkalan ojek online. Api dengan cepat menyebar dan menghanguskan beberapa kios. Itu dari bawah yang ada Grab, dari Kutung atau dari apa. Terus itu langsung merambat besar ke atas. Ternyata di situ karena banyak yang bekas-bekas kursi segala macam dan di sini material bambu segala macam, akhirnya api cepat melebar. Ada kebakaran di sebelah Royal ya. Aku cek awal pertama datang itu api bukan dari bambu sebenarnya, tapi dari sebelahnya. Dari sebelahnya baru merembet ke bambu. Nah karena posisi angin besar dan kondisi memang yang terbakar itu jenis padat ya, bambu, jadi otomatis cepat kan. Di tengah upaya pemadaman, petugas sempat panik karena di seberang lokasi kebakaran terjadi kebakaran rumah tinggal. Petugas yang sedang melakukan pendinginan pun beralih ke lokasi kedua untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu, Jalan Raya Tajur sempat ditutup dari kedua arah, menyebabkan kemacetan panjang akibat 2 insiden kebakaran. Dari Kota Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi berikut ini, kandang kambing milik warga di Sukapura hangus terbakar. Diduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Kebakaran hebat menyebabkan 14 ekor kambing mati terpanggang. Kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Kandang kambing milik warga di Sukapura hangus terbakar dan menyebabkan 14 ekor kambing mati terpanggang. Diduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Kejadian ini diketahui oleh pemilik yang melihat asap dari kandang kambing. Kebakaran ini dilaporkan pada pukul 10.44 waktu Indonesia Barat. Petugas yang menerima laporan kebakaran langsung meluncur ke lokasi dengan 9 unit damkar dan 45 personil dikerahkan. Sementara kerugian ditaksir mencapai 150 juta. Dari Jakarta, Silvi, Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi, Tiara dan juga pemirsa, sama-sama kita saksikan bahwa memang untuk informasi tadi menjadi perhatian dan juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Betul agar sekali. Untuk tetap berhati-hati. Dan kalau kita melihat bahwa informasi tadi ini kebakaran lebih banyak lagi karena terlibat karena korsleting listrik. Untuk itu kita juga berharap kepada masyarakat dari luar sana untuk tetap berhati-hati kepada stop kontak lagi-lagi yang akan digunakan sehari-hari dalam kehidupan kita. Betul sekali, dan memang kebakaran ini lagi-lagi bukan hanya bisa menimbulkan kerugian dari sisi material, melainkan juga dari korban jiwa. Seperti informasi terakhir tadi, bahkan 14 kambing ini mati terpanggang seperti itu. Dan kita juga turut memberikan apresiasi tentunya kepada petugas pemadam kebakaran yang telah selalu berjibaku dengan kobaran api untuk memadamkan api dan juga menyelamatkan korban jiwa yang ada. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.